E2 sama dengan 4,44 kali F kali NS kali flux M kali 10 pangkat min 8. Nah, di sini flux M-nya sudah kita ketahui, NS-nya belum. Jadi kita masukkan aja angkanya. E2 ini kan sekunder, tegangan sekunder itu 230. Kemudian sama dengan 4,44 kali 60 kali flux NS kali 1,8 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 8. Ya. Sehingga di sini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 8, kalau kali berarti ini kan tergantung apa plus atau minus, karena ini min 8, 5 dikurangi 8 jadi min 3. Ya. Sehingga kalau NS sama dengan 230 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 dibagi atau per 4,4 kali 60 kali 1,8. Sehingga NS sama dengan 480 lilitan. Jadi lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder 10 kalinya, ya. Karena tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Tegangan primernya ini 2300, sedangkan tegangan sekundernya 230 volt. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum, Pak. Yang nomor 2, contoh nomor 2. Suatu trafo ideal satu fase mempunyai 400 lilitan primer dan 1000 lilitan sekunder. Luas penampang inti di sini 60 cm. Jika lilitan primer dihubungkan pada sumber tegangan 520 volt dan frekuensinya 50 Hz, maka yang pertama, hitunglah harga maksimum kerapatan flux pada inti. Kemudian B, tegangan induksi pada lilitan sekunder. Ya. Sehingga di sini E1 sama dengan 4,44 kali F kali N1 kali flux M. Flux kali, ini satuannya volt. Nah, yang ditanyakan di sini kerapatan flux. Kerapatan flux. Jadi flux sama dengan BM kali A. Jadi BM ini kerapatan flux kali A ini luas penampang kabel. Ya, luas penampangnya. Nah, jadi sehingga kita masukkan aja E1-nya itu 520, kemudian sama dengan 4,44 kali F-nya itu ini frekuensinya 50 Hz, ya. Kemudian tegangannya 400, jumlah lilitannya 400, ya. Ada ini primer. Kemudian BM-nya kerapatan fluxnya kita cari, ya. Kemudian luas penampangnya 60 kali 10 pangkat min 4, ya. Sehingga BM ini BM sama dengan ini langsung 0,976 Weber per meter kuadrat, ya. BM sama dengan 520 dibagi 4,44 kali 50 kali 400 kali 10 pangkat min 60 kali 60 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya di sini adalah BM 0,976 Weber per meter kuadrat. Kemudian yang B, kerapatan flux. Nah, jadi kerapatan fluxnya ini adalah pada inti itu sebesar 0,976 Weber per meter kuadrat. Kemudian yang B ditanya tegangan induksi pada lilitan sekunder. Ya. Ini A sama dengan N1 per N2 perbandingan. Berapa perbandingannya ini? Ya. Nah, minggu yang lalu sudah saya jelaskan itu untuk perbandingannya
N1 per N2, karena ini sudah di N1-nya itu 400, N2-nya 1000, ya. Maka perbandingannya di sini adalah 0,4. Sehingga tegangan induksi pada belitan sekunder, ya, E1 per E2 sama dengan A. Kemudian E1 itu tegangannya 520 volt, E2-nya belum diketahui, A-nya itu adalah 0,4, sehingga E2 sama dengan 0,4 dikalikan 520, hasilnya di sini 1300 volt, ya. E2 itu 1300 volt, itu dari E2 sama dengan 520 dikalikan 0,4, hasilnya ini 1300 volt, sehingga tegangan induksi pada belitan sekunder sebesar 1300 volt. Sekarang kita lanjut kondisi transformator secara praktis, ya. Transformator yang telah dibahas sebelumnya adalah trafo ideal. Jadi trafo ideal, trafo tanpa beban, ya. Akan tetapi secara praktis belitan trafo mempunyai resistan dan reaktansi bocor. Jadi umumnya kalau trafo ideal reaktansi bocornya itu kecil sekali, resistan maupun reaktansi bocornya kecil atau diabaikan karena belum dibebani. Tapi kalau setelah dibebani, ya, pada saat dibebani maka terjadi kebocoran resistansi maupun reaktansi, baik di sisi primer maupun di sisi sekunder. Kita lihat di sisi primernya, di sini ada flux bocor, kemudian sisi sekundernya juga ada flux bocor, ya. Kemudian pada sisi primer ini ada namanya impedansi R1 dan X1. Jadi P1 itu sama dengan I1 kalikan Z1, ya. Kemudian pada sisi sekunder kita lihat flux bocor sekunder atau flux 2, ya. P2 ini terdiri dari I2 dikalikan X2 kalikan R2. Ini untuk yang sekunder. Jadi pada sekunder primer nanti E1 lebih kecil daripada P1. Sedangkan pada sisi sekunder E2 lebih besar terhadap P2. Nah, E2 lebih besar terhadap P2. Jadi pada saat dibebani nanti P2-nya ini drop, akan turun. Dari gambar tersebut, maka parameter serta persamaan yang menyatakan parameter adalah sebagai berikut. Tadi gambar yang kita lihat gambarnya ada flux 1 itu flux bocor primer, flux 2 flux bocor sekunder, R1 itu resistansi belitan primer, R2 resistansi belitan sekunder, X1 itu reaktansi bocor induktif dari lilitan primer, kemudian X2 reaktansi bocor induktif dari lilitan sekunder. Impedansi belitan primer dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi Z1 sama dengan R1 plus JX1, ya. Jadi ini R1 itu adalah bilangan real, X1 ini bilangan imajiner. Jadi impedansi terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Sehingga Z sama dengan akar R1 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Tangan, ini kita cari sudutnya. Ya, tangan X1 per R1. Ya. Misal
Misalnya Z-nya ini sama dengan 5, kita cari sudutnya. Sudut tangan berapa? Ya. Setelah itu kita jadikan ke cos. Ya. Kemudian impedansi belitan sekunder. Z2 ini sama dengan R2 plus JX2 sama dengan akar R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. Kemudian sudut tangan X2 per R2. Nanti sudutnya berapa derajat listrik. Ya. Sudutnya berapa derajat listrik. Kemudian E1-nya, ya tadi saya katakan E1 lebih kecil daripada E1. Ya. E1 ini kirim, E1 ini terima, P1-nya ini ngirim. Ini P1 itu tegangan terima, sedangkan P1-nya ini adalah tegangan kirim, sedangkan dikurangi I1Z1, ini adalah rugi-rugi tegangan. Ya, ini rugi-rugi tegangan, sehingga P1 sama dengan P1 dikurangi I1Z1 sama dengan P1 dikurangi I1 akar R1 kuadrat plus X1 kuadrat. Ini adalah tegangan pada sisi primer E1-nya. Sedangkan tegangan pada sisi sekunder, ya, tadi saya katakan E2 lebih besar terhadap P2. Ya. Jadi E2 sama dengan P2 ditambah I2 Z2 sama dengan P2 ditambah I2 kalikan Z-nya ini, Z2-nya ini kita rubah. Kita rubah jadi ditambah akar R kuadrat, R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. Nah, kita lihat dari rumus ini, ya, E1 dengan E2 nilainya beda. E1 lebih besar daripada E2. Jadi E1 ini kita lihat, E1 ini lebih kecil terhadap P1 atau P1 lebih besar terhadap E1. Ya. Sedangkan E2 pada sekunder, E2 lebih besar terhadap P2 atau P2 lebih kecil daripada E2. Ya. Karena E1 ini adalah menerima, ya, sedangkan P1 di sini adalah tegangan kirim, sedangkan di sini E2 di sini adalah tegangan kirimnya, terima, kemudian E2-nya di sini adalah tegangan kirimnya. Ya. Jadi kesimpulannya di sini E1 lebih besar daripada E1 dan E2 lebih besar terhadap P2. Ya. Kalau ini terapung non ideal atau terapung yang dibebani. Contoh soal. Suatu terapung penurun tegangan dari 2300 volt menjadi 230 volt. Mempunyai daya sebesar 750 kPa dan frekuensi 60 Hz. Resistans dan reaktans dari belitan sebagai berikut. R1 0,093 ohm, X1 0,280 ohm. Ini pada R1 X1 ini sisi primer. R2 ini 0,0093 ohm, X2-nya 0,0028 ohm. Ini sisi sekunder. Terapung bekerja dengan beban penuh. Ya, terapung bekerja dengan beban penuh. Maka hitunglah yang pertama. Yang A, arus primer dan sekundernya. Berapa arus primer, berapa arus sekunder. Yang B, impedansi belitan primer dan sekundernya. Jadi Z1
dan Z2. Z1 itu untuk impedansi bilitan primer, Z2 itu untuk impedansi bilitan sekunder. Kemudian C, jatuh tegangan pada bilitan primer dan sekunder. Pelosnya, pelos 1 itu untuk jatuh tegangan primer, pelos 2 untuk jatuh tegangan sekunder. Kemudian tegangan induksi pada bilitan primer dan sekundernya. E1 primer, E2 sekunder. Kemudian perbandingan transformasi, ya. Perbandingan transformasi itu kita bisa menghitung dari banyak jumlah lilitan di primer dan jumlah lilitan sekunder atau dari tegangannya, ya. Bisa kita menghitung dari jumlah lilitan primer dan sekunder atau tegangannya. Kemudian F, perbandingan transformasi tegangan. Jadi yang F ini berapa perbandingan transformasi tegangan, ya. Sekarang kita bagaimana cara menyelesaikan ini atau menghitung ini. Kalau ada suatu kasus seperti ini, jadi suatu trafo penurunan, jadi tegangan 2300 menjadi 230. Penurun tegangan, trafo penurun tegangan. Jadi kita jawab untuk mencari arus arus primer dan arus sekunder. Ya. Ini P daya P dibagi pol. Ya. P dibagi P. Ya. Jadi 750. Kan tadi 750 kPa. K-nya itu kan 1000. Jadi 750.000 dibagi 2300. Tegangan primernya tadi kan 2300. Itu sama dengan 326,1 ampere. Ini untuk arus pada primer, ya, arus pada primer. Kemudian arus pada sekunder, ya, dayanya ini 750.000 per 230 volt. Sehingga arus sekunder di sini adalah 3.261 ampere. Jadi arus primer lebih kecil terhadap arus sekunder, ya. Kemudian yang B, berapa nilai impedansi pada bilitan primer dan berapa nilai impedansi pada bilitan sekunder. Ini berdasarkan rumus yang digambar tadi, ya. Z1 sama dengan akar R1 di R1 kuadrat ditambah X1 kuadrat sama dengan, kita masukkan R1 nya tadi 0,093 pangkat 2 ditambah 0,280 pangkat 2. Ini kalau kita hitung, ya, hasilnya adalah 0,295 ohm. Z1 ini sama dengan 0,295 ohm. Kemudian Z2 di sini, Z2 sama dengan akar R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan akar 0,0093 kuadrat ditambah 0,280 kuadrat. Di sini hasilnya sama dengan 0,00295 ohm. Sehingga ini untuk B, Z1-nya 0,29 ohm, Z2-nya 0,00295 ohm.
B sudah kita cari. Sekarang C, berapa daya pada sisi primer dan berapa daya pada sisi sekunder, ya. Jadi P1 sama dengan I1 kalikan Z1. Maaf, rugi tegangan yang C itu rugi tegangan. Jadi kita hitung berapa tegangan di sisi primer dan berapa tegangan di sisi sekunder. Jadi P log 1 sama dengan I1 kalikan Z1. Sehingga kita masukkan I1-nya tadi 326,1 kalikan Z1-nya setelah kita hitung tadi 0,295 sehingga hasilnya 96,2 volt. Jadi rugi tegangan sisi primer di sini sebesar 96,2 volt. Kemudian rugi tegangan sisi sekundernya sama dengan I2 kalikan Z2 sama dengan 3261 kali 0,00295 sama dengan 9,62 volt. Jadi P untuk P velosnya velos 1 sama dengan 96,2 volt, velos 2 sama dengan 9,62 volt. Ya. Kenapa velos 1 lebih besar daripada velos 2? Kita lihat di sini. Velos 1 I-nya ini besar, ya, sedangkan Z impedansinya kecil. Velos 1 ini 326, I-nya kecil, tapi impedansinya di sini besar. Sedangkan I2, velos 2, I2-nya ini besar, tetapi impedansi 2 atau Z2-nya ini sangat kecil sekali, ya, sehingga rugi tegangan pada sisi sekunder itu lebih kecil daripada rugi tegangan pada sisi primernya, ya. Kemudian di sini kita cari yang berapa tegangan induksi pada sisi primer, berapa tegangan induksi pada sisi sekundernya. Dengan rumus yang tadi, P1 sama dengan P1 dikurangi I1 kalikan Z1 sama dengan P1-nya kan 2300 dikurangi, ini kan I1 kalikan Z1 itu adalah velos 1 atau rugi tegangan, ya. Rugi tegangannya ini pada sisi primer 92,6, sehingga kalau kita hitung 2300 dikurangi 92,6 ini sama dengan 2203,8 volt, ya. E2 di sini E2 sama dengan P2 ditambah I2 kalikan Z2. P2-nya tegangan pada sisi sekunder itu adalah 230 tambah I2 kali Z2 ini adalah tegangan loss. Jadi tegangan pada sisi sekunder di sini adalah 9,62. Jadi 230 ditambah 9,62 ini hasilnya adalah 239,62 volt. Jadi ini tegangan pada induksinya. E1 sama dengan 2203,8 volt, sedangkan E2-nya di sini 239,62 volt. Kemudian perbandingannya transformasi perbandingan di sini E1 per E2 sama dengan 2203,8 dibagi 239,62.
Ini sama dengan 9,198. Ya. Kemudian perbandingan tegangannya, ya, tegangan sumber ini baik sisi primer maupun sisi sekunder. Ini P1 per P2 sama dengan 2300 dibagi 230 sama dengan 10. Ya. Jadi itulah contoh daripada trafo klasik atau trafo non ideal yang diberi beban. Ini rangkaian ekivalen transformator. Ya. Ini ada sisi primer dan ada sisi sekunder. Pada sisi primer kita lihat ada R1, X1, kemudian ada R0, X0. Ini R0, X0 ini adalah arus untuk aplikasinya, ya. Kemudian pada sisi sekunder itu ada R2, X2. Jadi pada sisi primer ini tegangan 1 dialiri oleh I1 dan Z1. Ya. Kemudian di sini ada tegangan 2, P2 ini dialiri oleh I2 dan Z2. Ya. Sehingga arus beban 0 disimulasikan oleh indukansi murni. Ya. I 0-nya ini dari X0-nya ini dan R0-nya ini, ya. Sehingga kita cari dulu berapa X0-nya, berapa R0-nya, atau kita cari R0 itu per IW, X0-nya itu adalah I magnetisasi atau I nu, ya. Sehingga X0 dari gambar itu, X0 sama dengan E1 per I nu dan R0 sama dengan E1 per I omega. Ya. Kalau sudah kita dapat X0-nya, kita sudah dapat R0-nya, maka impedansi 0-nya kita bisa hitung. Ya. Kemudian dari trafo ekivalen ini kita pecah. Saya mudah menghitungnya, ya. Agar mudah menghitungnya kita pecah. Kemudian di sini kita lihat E2 yang dibebani, ya. E2 itu ada arus primer, kemudian ada tahanan R2 dan ada reaktansi R2. R2 dan F2 ini sebagai impedansi sekunder, ya. Kemudian dari E2-nya ini, ya, E2 aksen sama dengan E1 sama dengan A kalikan E2, ya. Kemudian I2 aksen, ya, untuk mencari ini R2 aksen sama dengan A kuadrat kali R2. Kemudian X2 aksen sama dengan A kuadrat kalikan X2. Ya. Sedangkan P2 aksen sama dengan A kalikan P2. Bebannya, impedansi beban ZL sama dengan A kuadrat kalikan ZL. Jadi impedansi beban A aksen, impedansi beban aksen sama dengan A kuadrat dikalikan ZL. Dari gambar di atas bisa kita turunkan rumusnya. Jadi R2 aksen sama dengan A kuadrat kalikan R2, kemudian X2 aksen sama dengan A kuadrat kalikan X2. I2 aksen sama dengan I2 per A. Kemudian E2 aksen sama dengan A kalikan E2 sama dengan E1. Ya.
Kemudian P2 absen sama dengan A dikalikan P2. Sedangkan ZL absen sama dengan A kuadrat dikalikan ZL. Ini persamaan daripada rangkaian parabol seperti ini. Kemudian setelah itu ini kita masukkan lagi menjadi satu, ya, primer dan sekundernya. Jadi Z total yaitu Z1, terus ada Z2, ada Z0, ZL, ya, kemudian ada Z0-nya, ya, sehingga Z total sama dengan Z1 ditambah Z0 buka kurung Z2 absen tambah ZL absen sama dengan Z0 ditambah Z2 absen ditambah ZL absen, ya. Bagaimana menghitung Z2 absen, Z1 absen, Z0 dengan ZL? Jadi Z1 sama dengan R1 ditambah JX1 sama dengan akar R1 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Ini sudut tangannya adalah X1 per R1. Kemudian Z2 absen sama dengan R2 absen ditambah JX2 absen sama dengan akar R2 absen kuadrat ditambah X2 absen kuadrat. Sudut tangan min 1 X2 absen per R2 absen. Ini Z2 absen. Kemudian Z0-nya sama dengan 1 per Y0. Y0 itu adalah administrasinya, ya. Jadi satuan Y0 ini adalah mol. Kalau Z0 satuannya ohm, kalau Y0 ini satuannya mol. Dan Y0 sama dengan 1 per R0 dikurangi J 1 per X0, ya. Contoh soal, suatu trafo 2300 strip 230 volt 50 Hz mempunyai parameter sebagai berikut, ya. R1-nya 0,286 ohm, X1-nya 0,73 ohm, R2 absennya 0,319 ohm, X2 absennya 0,73 ohm, R0-nya itu 250 ohm, X0-nya 1250 ohm. Impedansi beban sekunder ZL sama dengan 0,387 plus J 0,29. Ditanya berapa arus primernya, yang A, yang B berapa arus sekunder, yang C berapa arus beban 0. Kemudian yang D berapa faktor daya input atau masukan, yang E berapa daya inputnya, yang F berapa daya outputnya, yang G berapa rugi tembaga primer, rugi tembaga sekunder, rugi inti, dan berapa efisiensinya. Jadi kita mencari arus primer dan arus sekunder serta arus beban 0. Jadi kita hitung dulu, ya. A sama dengan 2300 per 230, itu perbandingannya, transformasi perbandingannya 10. Nah, ZL sama dengan 0,387 tambah J 0,29, ya. Sehingga ZL absen sama dengan A kuadrat
ZL sama dengan 100 ya, kita kurung 0,387 tambah J 0,29 sama dengan 38,7 plus J 29. Nah, ini kan harus kita selesaikan dulu pakai akar. Ya. Ini sama dengan akar 38,7 kuadrat ditambah J 29 kuadrat. Ya. Setelah kita hitung hasilnya 48,4. Sudutnya 36,8. Ini tangannya, ini sudut tangan. Kalau kita mencari tangan gimana? Kan ada sin cos tangan. Kalau sin gimana, cos bagaimana, tangan bagaimana. Ini kita mencari tangannya. Jadi kalau tangan sama dengan, kalau ada gambar segitiga, itu kan ada X, ada Y, ada R. Ya, ada X, ada Y, ada R. X itu yang bagian horizontal, Y itu bagian vertikal, kalau R itu bagian diagonal. Ya. Jadi tangan sama dengan, kalau di sini kalau rumus matematikanya tangan sama dengan Y per R, Y per X. Kalau kita menggunakan simbol garis ya, tangan sama dengan Y per X. Kalau dari sini tangan sama dengan tangan absen koefisien tangan min 1 ya, tangan pangkat min 1 itu sama dengan 29 dibagi 38,7. Itu nanti muncul tegangan, nilainya ini adalah 36,8. Ya, jadi muncul sudutnya sebesar 36,8 derajat. Ya. Itu ZL absen. Kemudian Z2 absen. Tadi kan ada R2 jadi 0,319 ditambah J 0,37 ya. Kemudian kita cari di sini ya, ZL absennya ini tadi 38,7 tambah J 29 sehingga kita peroleh nilai ya, setelah kita hitung 39,02 tambah J 29,73 sama dengan 49,0 sudut 37,3 derajat. Ini tangan ya, sudut tangan. Jadi ini 29,73. Jadi tangan pangkat min 1 sama dengan 29,73 dibagi 39,02, nanti sudutnya ini sebesar 37,3 derajat. Ya. Kemudian Y0, tadi kan ada R0 dan X0. Y0-nya itu 0,004 dikurangi J 0,0008. Sehingga impedansi 0 sama dengan 1 per Y0 sama dengan 280 tambah J 48 sama dengan 245 sudut 11,3 derajat. Ya. Sehingga di sini Z0-nya 245,11,3 derajat. Kemudian
jet jet absen kuadrat jet 2 jet absen ditambah jet L absen ini sama dengan, jadi jet 0 tambah jet 2 absen tambah jet 1 absen. Jet L absen sama dengan 39,02 tambah J 29,73, ini miliknya jet 0. Kemudian ditambah 240 plus J48. Ini miliknya 240 plus J48, ini miliknya ini Z2. Ini Z2 absen tambah ZL absen. Ini miliknya ini. Ya. Sehingga setelah kita hitung hasilnya 290 sujud 15,6 derajat. Jadi dapat 260-nya ini realnya dulu dijumlahkan 39,02 tambah 240 terus ditambah imajinernya, bilangan ini imajiner itu 29,73 tambah 48. Setelah itu, setelah dapat kita akarkan bilangan real kuadrat ditambah bilangan imajiner kuadrat. Hasilnya nanti 290. Kemudian sudutnya nanti tangan min 1, tangan pangkat min 1 sama dengan J bilangan imajiner dibagi dengan bilangan real. Nanti hasil sudutnya adalah 15,6 derajat. Ini untuk nilai J-nya, ya. Sehingga kita mencari berapa nilai I1-nya, ya. Jadi sebelum mencari nilai I1, kita menghitung dulu seluruh jet-nya, ya, seluruh jet-nya. Ini P1 per jet 1 ditambah jet 0, jet 2 absen plus jet L absen per jet 0 tambah jet 2 ditambah jet L. Itu hasilnya ini 0,286, ya, ditambah J 0,73 ditambah 41,4. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita hitung. Kita hitung yang tadi, ya. Kita hitung yang tadi. Ya. Ini kan tadi jet 0 tambah jet 2 absen tambah jet 1 absen, ini kan sudah kita hitung. Ini sudah kita hitung, tinggal masukkan aja, ya. Nah, nanti setelah itu tinggal ditambah jet satunya ini. Jet satunya itu, ya. Jadi nanti ini berapa ditambah dengan jet 1. Hasilnya nanti 0,286 plus J 0,73 tambah 41,4. Ini dapat sudut 33,7 derajat. Ya. Jadi 33,7 derajat itu 0,73. Jadi tangan pangkat min 1 sama dengan 0,73 dibagi 0,286 tambah 41,4. Ini hasilnya sudutnya adalah 33,7 derajat. Jadi arus primernya I1 di sini 2300 per 42, ya. Kalau 2300 sudut 0 derajat,
kemudian per 42 sudut 33,70 ya, 7 derajat ini sama dengan 54,8 sudut min 33,7 derajat. Kenapa ini min? Ini kita naikkan. Kalau derajatnya di bawah plus, kita naikkan jadi min. Ya. Ini I1-nya. I2-nya sama dengan I1 kalikan Z0 per Z0 ditambah Z2 tambah ZL. Ya. Jadi dapatnya adalah 54,8 sudut min 33,7 ya. Satunya kan ini 54,8 sudut min 33,7 derajat kali Z0 nya berapa? Setelah dihitung tadi kan 245 ya, sudut 11,3 derajat. Terus per 290 ya, yang tadi sudut min sudut 15,6 derajat. Jadi 54,8 sudut min 33,7 kalikan 245 bagi 290 dengan 0,845. 11 sudut 11,3 dibagi dengan sudut 15,6 derajat, hasilnya min 4,3. Nah, kalau ini dinaikkan jadi 11,3 dikurangi 15,6, ini maka sudutnya min 4,3 derajat. Sehingga I2 di sini 46,2 sudut min 38 derajat. Nah, min 38 derajat ini sudut min 33,7 kalikan sudut min 4,3, kalau dikalikan itu kita jumlahkan sehingga hasilnya sudut 38 derajat. Kemudian I0 nya ya, tadi I2 sekarang I0 nya I0 sama dengan I1 kalikan Z2 aksen tambah ZL aksen per Z0 tambah Z2 aksen tambah ZL aksen sama dengan 54,8 sudut min 33,7 derajat kalikan yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, itu 49 sudut 37,3 derajat per ini 290 sudut 15,6 derajat, sehingga setelah itu 54,8 sudut min 33,7 derajat kalikan 49 dibagi 260, hasilnya di sini 0,169 sudut 21,7 derajat. Dari mana 21,7? Ini 37, jadi yang di atas sudut 37,3 derajat dibagi sudut 15,6. Jadi ini kalau dibagi kita kurangi 37,3 dikurangi 15,6. Sehingga hasilnya sudut 21,7 derajat. Jadi I0 sama dengan 9,26 sudut min 12 derajat. Jadi I1-nya 54,8 sudut 33 min 33,7 derajat. I2-nya 46,2 sudut min 38 derajat ampere. I0-nya 9,26 sudut min 12 derajat ampere. Kemudian yang B, yang ditanya berapa faktor daya input ya. Jadi tadi kan ini 33,7 derajat. Ini kan inputnya.
P1 ini kan input, berarti sudutnya adalah 33,7. Faktor daya, ini sudutnya ini, jadi kita masukkan ke cos. Cos 33,7 derajat, itu hasilnya 0,832. Jadi faktornya di sini adalah mengikut. Mengikut karena ini kita lihat di sini. Ini kan tandanya plus. Jadi kalau tandanya plus, dia adalah leading. Tapi kalau tandanya min adalah lagging. Jadi kalau kita lihat daya inputnya di sini adalah cos 33,7 derajat sama dengan 0,832. Jadi ya, ini sifatnya adalah mengikuti atau mengikut atau di depan. Kemudian daya inputnya, berapa daya inputnya? Daya input sama dengan P1 kalikan I1 kalikan cos flux 1 sama dengan 2300 dikalikan 54,8 kalikan 0,837. Tadi yang cos 33,7 sama dengan 0,832 ini kita masukkan sehingga hasilnya adalah 105 kilowatt. 105 kilowatt. Kemudian daya outputnya. Daya output di situ adalah I kuadrat dikalikan R. Ya, I kuadratnya itu I-nya I2 atau I sekunder itu 46,2 kuadrat dikalikan 38,7. Ini sama dengan 82,7 kilowatt. Kemudian rugi tembaga primer. Jadi tadi ada ditanya berapa rugi tembaga primer, berapa rugi tembaga pada sekunder, berapa rugi intinya. Nah, rugi tembaga primer di sini I kuadrat dikalikan R. Nah, jadi 54,8 kuadrat ya, kalikan 0,286. Ini hasilnya 860 watt. Rugi tembaga sekunder I kuadrat dikalikan R. Ya, itu hasilnya adalah 680 watt. Kemudian rugi inti ini adalah I inti kuadrat dikalikan 250 atau I0 kuadrat dikalikan R0. Ini sama dengan, jadi I0 nya 9,26 kuadrat dikalikan 250 hasilnya 20,6 kilowatt. Nah, kemudian ditanya berapa efisiensinya. Efisiensi sama dengan daya output dibagi daya input dikalikan 100%. Daya outputnya ini 82,7 kilowatt. Daya inputnya 105 kilowatt. Kemudian dikali 100%, itu hasilnya adalah 78,8%. Jadi kalau kita lihat dari ini dengan efisiensi 78,8%, berarti Bravo ini rugi-ruginya sangat besar sekali. Ya, rugi-ruginya sangat besar sekali. Nah, karena kita lihat di sini rugi tembaganya ini 860, rugi tembaga sekunder 860, rugi intinya 20,6 kilowatt. Yang besar adalah pada rugi inti 20,6 kilowattnya ini. Nah, jadi ini harus kita bagaimana cara mengatasinya ini. Jadi kita ya bilitannya itu kita besarkan diameternya.
Diameter daripada baik sekunder maupun primer itu diameternya harus kita perbesar supaya rugi-rugi baik rugi inti, rugi tembaga dan rugi sisi primer maupun sisi sekundernya itu lebih lagi ya. Kemudian pengujian transformator. Apakah transformator itu sudah bagus atau tidak, ini perlu diuji. Ya, pengujian transformator maksud dan tujuan untuk mengetahui watak kerja trafo. Ya. Jadi untuk menguji trafo atau ingin mengetahui watak trafo atau kinerja daripada trafo, ini dengan memperhitungkan empat parameter, yaitu resistan ekuivalen berdasarkan primer RE1 atau berdasarkan sekunder RE2. Kita bisa di RE1 atau di RE2. Terus yang kedua, reaktansi bocor ekuivalen berdasarkan primer XE1 atau berdasarkan sekunder XE2. Kemudian yang ketiga, konduktans rugi inti G0 kebalikan resistan R0. Jadi G0 itu sama dengan 1 per R0. Resistans magnetisasi B0 kebalikan daripada reaktansi X0-nya. Jadi 4 parameter ini harus kita jaga supaya jangan terjadi kinerja trafo itu jelek. Ya. Ini kita jaga agar kinerja daripada trafo itu jangan jelek atau jangan tidak berfungsi sama sekali. Jadi keempat parameter tersebut dengan mudah ditentukan melalui dua macam pengujian, yaitu pengujian beban nol, kemudian pengujian beban nol dan pengujian hubungan singkat. Ya. Beban nolnya bagaimana, kemudian pengujian hubungan singkatnya bagaimana. Yang pertama, pengujian beban nol. Jadi pengujian beban nol tujuan dan maksudnya, satu, kita untuk menentukan rugi beban nol atau rugi inti. Ya. Kita ingin mengetahui berapa rugi beban nol dan rugi inti. Ya. Kedua, untuk menentukan harga X0 dan R0-nya. Berapa harga X0 dan berapa R0-nya. Kita ingin mengetahui. Ya. Atau kita ingin menentukan X0-nya berapa, R0-nya berapa. Ini rangkaian pengujiannya. Jadi kita sisi primer kita beri alat pengukur tegangan, kemudian alat pengukur daya, kemudian alat pengukur arus. Ya. Jadi kita baca nanti berapa tegangannya, berapa dayanya, berapa arus yang mengalir yang terukur pada alat ukur tersebut. Ya. Jadi cara pengujian beban nol, pasang meter yakni voltnya, ampermeter dan wattmeter pada sisi tegangan rendah. Dalam hal ini adalah sisi primer. Ya. Kemudian sisi tegangan tinggi atau sisi sekunder dibiarkan terbuka, beban nol. Kemudian kita masukkan tegangan P1 atau tegangan nominalnya pada terminal sisi primer. Ya, kita masukkan pelan-pelan tegangan P1-nya, kemudian kita lihat. Ya. Catat daya input beban 0 W0 pada wattmeter, arus beban 0 atau ini 0 pada ampermeter, dan tegangan P1 pada voltmeter. Nanti kita lihat berapa nilai yang terjadi dari kita setting P1-nya pelan-pelan. Ya. P1-nya kita setting secara pelan-pelan.
analisisnya dari gambar tersebut, W0 sama dengan P1 kalikan I0 cos lux, ya, di mana cos lux sama dengan W0 per I0 kalikan P1. Ya. Ini I matematisasi sama dengan I0 sin lux, kemudian I omeganya sama dengan I0 cos lux, sehingga X0 sama dengan P1 per I mu sama dengan R0 sama dengan P1 per W. Arus beban 0, I0 ini amat kecil sekali jika dibandingkan dengan arus beban penuh. Ya. Jadi kalau tanpa beban, I0-nya ini sangat kecil. Kalau diberi beban, I0-nya ini sangat besar. Ya, jadi kita pertahankan I0-nya itu 2-3%. Ya. Jangan melebihi daripada arus primer yang dibebani. Ya. Oleh karena itu rugi lembaga primer dapat diabaikan. Ya. Sehingga secara praktis daya input beban 0 W0 dipergunakan untuk mengatasi rugi-rugi inti. Jadi untuk mengatasi rugi-rugi inti. Kemudian pengujian hubungan singkat. Maksud dan tujuan pengujian di sini pertama kita menentukan impedansi ekuivalen ZE1 dan ZE2. Kemudian reaktan bocor ekuivalen E1 dan E2 dan resistan total dari trafo berdasarkan belitan di mana alat input dipasang. Dengan diketahuinya ZE1 dan ZE2, maka jatuh tegangan total dalam trafo berdasarkan sisi primer atau sisi sekunder dapat dihitung. Jadi berapa jatuh tegangan pada sisi primer dan berapa jatuh tegangan pada sisi sekunder dengan kita menghitung ZE1 dan ZE2-nya. Yang kedua, kita menentukan rugi tembaga pada waktu beban penuh. Ya. Ini pada sembarang beban, apakah beban rendah, beban menengah, atau beban lincah. Ini dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi trafo. Jadi nanti pada waktu kita mengukur rugi tembaga pada waktu beban penuh, ini untuk menghitung efisiensi trafo. Jadi efisiensi trafo kan tadi daya output sama dengan daya input. Daya input sama dengan daya output ditambah rugi-rugi daya. Ya. Daya input ditambah, jadi daya input sama dengan daya output ditambah dengan rugi-rugi daya atau pelosnya. Kemudian untuk rangkaian pengujiannya, jadi ada sama kita ini tegangan short circuit hubungan singkat, ini untuk mengukur daya singkat hubungan singkat, ini untuk mengukur arus hubungan singkat. Ya. Jadi sisi tegangan rendah dihubung singkat. Sisi tegangan rendahnya ini kita hubung singkat dulu, ya, kita shortkan, nanti akan kemudian beri tegangan pada sisi tegangan tinggi atau sisi primer. Setelah kita hubung singkat seperti ini, maka kita beri sisi tegangan primernya. Kita naikkan sedikit demi sedikit dari sumber. Nanti kita baca pada alat ukurnya ini, kemudian kita baca pada W, kemudian kita baca pada A. Sampai arus hubungan singkat TS sama dengan arus hubungan beban penuh trafo.
Jadi nanti arus hubungan singkat ini ya, sampai sama dengan pada TR sampai dengan arus pada beban trafonya. Ya. Kemudian catat daya input baik primer ya, hubungan singkat, arus primer hubungan singkat, dan tegangan primer hubungan singkatnya. Jadi nanti semuanya ini kita catat berapa nilai pada saat dia diberi hubungan singkat. Analisis pemberian tegangan pada sisi tegangan tinggi itu berkisar antara 5 sampai dengan 10 sen dari tegangan nominal. Maksudnya kalau tegangan nominalnya itu misalnya 200 volt, maka rugi tegangannya harus 5%. Kalau 5% berarti berapa ini? 1,1. Jadi kalau kita kalikan aja dari 220 kalikan 5%, ya, itu kurang lebih 11 volt, ya, dia harus rugi 11 volt. Tapi kalau dia terlalu besar daripada 11 volt, maka akan terjadi loss tegangan yang sangat tinggi. Jadi 5 sampai dengan 10% dari tegangan nominal. Terus flux yang terjadi, rugi-rugi flux juga pada inti sekitar 5 sampai dengan 10% dari flux nominalnya. Jadi jangan sampai melebihi flux nominalnya, sehingga rugi inti sangat kecil dan daya input yang terbaca pada watt akan merupakan rugi lembaga. Nah, ini gambar UTM hubungan singkat. Jadi ini sisi primer, ini sisi sekundernya. Ya. Pada sisi sekundernya ini kita shortkan. Ya, pada sisi ini sisi sekundernya kita shortkan, maka nanti akan berapa tegangan pada primer. Tegangan ini tegangan hubungan singkat. Kemudian berapa arus hubungan singkat pada primer, ya, pada saat ini kita shortkan, ya, pada tegangan rendahnya, ya, pada tegangan rendah atau pada sisi sekundernya kita shortkan. Ini setelah itu dari gambar ini kita sederhanakan, ya, tegangan singkat hubungan singkat sama dengan RE1 XE1, ya. Jadi di sini tadi kan R1 X1, R2 absen, X2 absen, ya. Dimana ini berapa? R1 X1, ya. X1. Jadi R2 absen, X2 absen ini kita abaikan karena ini hubungan singkat, ya. Karena ini hubungan singkat, R2 absen, X2 absen ini kita abaikan. Yang kita baca adalah R1 X1, sehingga RE1 XE1 ini adalah merupakan suatu impedansi ZE1-nya. Sehingga dari gambar ini, dari gambar rangkaian ini, kita dapat menghitung berapa impedansi E1-nya, ZE1. Jadi sama dengan PSC, tegangan hubungan singkat dibagi I1. Ya, I1 sama dengan I2 absen sama dengan ISC, ya, ISC. Kemudian W SC daya hubungan singkat sama dengan I2 kuadrat I1 kuadrat kalikan RE1, ya. Kemudian XE1 sama dengan
RE satunya tidak diketahui, RE satunya tidak diketahui, maka impedansi satunya kita cari sama dengan akar ZE1 kuadrat dikurangi RE1 kuadrat. Nah, jadi nilai XE1-nya bisa kita ketahui atau kita cari dengan menghitung ini. Dari itu kemudian kita lanjut ke efisiensi trafo transformator. Jadi kalau efisiensi trafonya tinggi, maka pemakaian dayanya efektif, mendekati daripada kapasitas trafo tersebut. Tapi kalau efisiensinya kecil, maka sangat jauh daripada kapasitas trafo yang tersedia. Ya. Jadi efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya masukan kali 100%. Kemudian ini daya masukan itu sama dengan daya keluaran ditambah sigma rugi-rugi. Ini bisa rugi tembaga, rugi inti besi, dan lain-lainnya. Ya. Efisiensi sama dengan daya masukan dikurangi sigma rugi-rugi per daya masukan. Ya. Kalau ini daya masukan dikurangi sigma rugi-rugi sama dengan daya keluaran atau output daya. Ya. Ini daya keluaran sama dengan daya masukan dikurangi sigma rugi-rugi. Kalau kita daya masukannya ini yang per daya masukan, kalau mau kita masukkan ini, jadi daya keluaran per, ya, daya keluaran per jadi daya keluaran per daya keluaran ditambah sigma rugi-rugi. Nah, jadi ini rumus daripada efisiensi. Efisiensi trafo yang paling ideal itu 0,85 sampai dengan 0,95. Itu idealnya. Di bawah 0,85 maka akan terjadi rugi-rugi pada transformator tersebut. Kita lanjut masuk ke transformator 3 pasang. Pembangkitan tenaga listrik dan pengirimannya sampai konsumen kepada konsumen biasanya dilakukan dalam sistem 3 pasang. Dengan demikian dibutuhkan trafo 3 pasang pada pembangkit untuk menaikkan tegangan dari tegangan pembangkit menjadi tegangan transmisi. Juga didistribusikan untuk menurunkan tegangan dari tegangan transmisi menjadi tegangan subtransmisi maupun ke tegangan distribusi. Ya, jadi hubungan trafo di sini ada yang pertama itu bintang-bintang, kemudian delta-delta, kemudian bintang delta atau delta bintang, kemudian delta-delta. Ya, ini delta terbuka. Kalau delta itu segitiga, ini T per T, delta terbuka. Kemudian ada hubungan short, tersisa. Nah, ini T per T. Nah, jadi YY ini primernya bintang, sekundernya bintang. Kalau delta-delta berarti primernya delta, sekundernya delta. Kalau bintang delta berarti yang primernya adalah bintang, yang sekunder adalah delta. Kalau delta bintang berarti primernya delta, sekundernya bintang. Jadi kalau delta terbuka berarti primernya W terbuka, delta terbuka, sekundernya juga delta terbuka. Kalau hubungan short di sini primernya T, sekundernya T. Inilah hubungan trafo 3 pasang. Jadi kalau kita lihat di
trafo, ya trafo distribusi ada bintang, delta, bintang-bintang atau delta bintang atau bintang delta itu yang sebelah kiri itu adalah primer, yang sebelah kanan itu adalah sekundernya. Nah, ini trafo 3 fase. Hubungan ini dilakukan dengan proses jadi ada trafo 1 fase, ada 3, kita buat bisa bintang-bintang, bisa delta-delta, bisa bintang-delta, bisa delta-bintang, atau bisa terbuka, atau bisa dengan skop. Jadi ada 3 buah trafo 1 fase ini kita lakukan hubungan, ya. Ini contoh suatu trafo 1 fase, dayanya 5 kPa, mempunyai rugi inti 35 watt dan rugi tembaga 40 watt pada waktu beban penuh. Jadi pada waktu beban penuh, trafo 1 fase ini terjadi rugi-rugi. Intinya ini 35 watt, rugi tembaganya 40 watt. Trafo bekerja dengan takaran kPa penuh dan faktor daya 0,8 mengikut untuk 6 jam. Jadi trafo bekerja dengan takaran kPa penuh ini, ya, mengikuti untuk 6 jam. Kemudian bekerja dengan setengah takaran kPa untuk 12 jam pada faktor daya 0,5 mengikuti. Selanjutnya tidak berbeban selama 6 jam. Yang ditanya, berapakah efisiensi sepanjang hari dari trafo itu? Ya. Jadi kita jawab, rugi tembaga pada beban penuh ini kan 40 watt. Ini beban penuh, tembaga. Rugi tembaga setengah beban penuh, ya, trafo bekerja dengan takaran kPa penuh dan faktor daya mengikuti 6 jam. Jadi rugi tembaga setengah beban penuh 0,5 kuadrat dikalikan 40. Nah, karena setengah takaran kPa. Nah, ini 0,5 dikalikan 40. Jadi 0,5 kuadrat dikalikan 40. Sama dengan 10 watt. Kemudian rugi tembaga beban penuh selama 6 jam. Ya. Beban penuh selama 6 jam. Ini 6 dikalikan 40. Jadi 240 watt. Ya. Kemudian rugi tembaga 0,5 beban penuh selama 12 jam. Jadi kan rugi tembaga, ya, ini setengah takaran kPa untuk 12 jam. Ini setengah takaran kPa untuk 12 jam. Jadi tadi setengah takaran kPa kan 10 watt dikalikan 12 jam. Ini adalah 120 watt. Nah, jadi rugi tembaga 0,5 beban penuh selama 12 jam itu 0,5 kalikan 10. Jadi 12 kalikan 10 sama dengan 120 watt. Jadi rugi tembaga total selama 24 jam, ya, 240 ditambah 120, ya, sama dengan 360 watt hour atau 0,36 kWh. Jadi rugi inti selama 24 jam di sini 24 kalikan 35. Nah, tadi kan ada rugi tembaga dan rugi inti. Sekarang rugi intinya 24 kalikan 35 ini sama dengan 24 jam kalikan 35 sama dengan
840 Wh watt hour sama dengan 0,84 kWh. Rugi total selama 24 jam di sini. Rugi total selama 24 jam itu rugi inti dengan rugi tembaga. Jadi rugi inti dan rugi tembaga, jadi rugi tembaganya ini 0,36 kWh, jadi intinya 0,84 kWh. Ini sama dengan 1,2 kWh. Energi keluaran selama 24 jam, berapa energi yang digunakan selama 24 jam? Sama dengan 6 dikalikan daya keluaran pada waktu beban penuh, ditambah 12 kali setengah daya keluaran pada beban penuh. Jadi 6 dikalikan 5 kalikan 0,8 tambah 12 kalikan 2,5 kalikan 0,5 sama dengan 39 kWh. Nah, jadi efisiensi dalam satu hari, efisiensi all day, efisiensi dalam satu hari itu sama dengan daya keluar dibagi dengan daya masuk. Daya masuknya ini sama dengan daya keluar ditambah rugi-rugi daya. Jadi daya keluarnya 39 per ini daya keluarnya 39 ditambah ini rugi-rugi dayanya 1,2 sehingga kemudian dikalikan 100%, hasilnya 97,97%. Ya. Jadi efisiensi dalam satu hari ini 97,97% atau 0,97 efisiensinya. Ini sangat bagus, ya sangat bagus. Ini di atas 95, ya di atas 95. Kenapa? Karena rugi-ruginya selama 24 jam, ya ini sangat kecil sekali, ya sangat kecil sekali. Sehingga di sini efisiensi trafo di sini sangat bagus. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Kalau belum sampai di sini dan selamat siang ya.